yang masih berdiri, bendera makin tinggi, berkibar tiap pagi dimakan matahari. Merah makin memudar, yang bunglon merasa benar. Putih makin menguning, yang pintar masih berpaling. Ditinggal beasiswa, tenang kawan tak apa. Bertahan buat apa, belum ada artinya. Masih dipeluk setan, alergi peradaban, alergi kemajuan, mendorong kemunduran. Pemimpin di esok hari, adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami? Jelas tak ada yang tahu, ada yang cukup peduli. Umat yang dikelabui, melupakan masa lalu. Namun kami belum tentu. Nah, video tadi merupakan salah satu pelanggaran hukum, seperti menyuap guru untuk memberikan nilai yang tinggi. Hal itu sangat tidak dibenarkan. Nah, kebetulan banget nih, kelompok kami akan membahas bagaimana cara membangun kesadaran hukum. Sebelum masuk lebih jauh, aku mau tanya dulu nih, apa sih yang dimaksud hukum? Hukum adalah aturan atau norma yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk mengatur perilaku manusia, bersifat mengikat dan memiliki sanksi bagi yang melanggarnya. Setelah memahami pengertian hukum, sebaiknya kita mengetahui apa kesadaran hukum dan Konsep hukum adalah pemahaman tentang hukum sebagai aturan yang mengikat keseimbangan perilaku manusia dalam masyarakat. Kesadaran hukum adalah kesadaran atau sikap taat masyarakat terhadap hukum untuk mengatur dan melindungi kehidupan masyarakat. Tujuan adanya hukum pada dasarnya adalah untuk menciptakan keteraturan dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Tujuan hukum meliputi 1. Mengatur kehidupan masyarakat. 2. Menciptakan keadilan. 3. Memberikan kepastian hukum. 4. Melindungi hak dan kewajiban. 5. Mencegah dan menyelesaikan konflik. 6. Mencegah kesejahteraan dan ketertiban. Nah, sekarang mari kita mengetahui apa saja yang menjadi sumber hukum di Indonesia. Yang pertama, UUD 1945 merupakan sumber tertinggi yang ada di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Yang kedua, peraturan perundang-undangan merupakan hukum tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang seperti DPR. Jenis-jenisnya antara lain undang-undang yaitu UU, peraturan pemerintah yaitu PP, yang ketiga peraturan presiden yaitu Perpres, yang keempat peraturan daerah yaitu Perda. 3. Hukum adat. Hukum adat adalah aturan tidak tertulis yang ada di masyarakat dan dipatuhi dalam masyarakat berdasarkan adat istiadat setempat. Jurisprudensi adalah putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan berulang-ulang kali dijadikan dasar dalam memutuskan perkara yang sama. 5. Traktat. Traktat adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh dua negara atau lebih dan diatur oleh hukum internasional. Halo teman-teman, setelah kalian mengetahui apa itu konsep hukum, pengertian hukum, dan kesadaran hukum, sekarang kita akan membahas tentang tujuan hukum. Teman-teman tahu nggak sih apa itu tujuan hukum? Oke, sebelumnya mari kita wawancarai kakak kelas kita terlebih dahulu. Yuk ikut! Jadi, sekarang kita sedang bersama kakak kelas. Sebelumnya, perkenalkan nama dan kelas kakak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky dari kelas 12 IPA 5. Selanjutnya lanjut ke pertanyaan ya kak. Menurut kakak, tujuan dari adanya hukum itu buat apa sih? Nah, jadi menurut saya tujuan dari terciptanya hukum adalah untuk menciptakan keadilan, kemanusiaan, dan kemanfaatan bagi manusia, serta untuk memelihara ketertiban yang ada di masyarakat ini. Hukum juga berfungsi sebagai alat ukur perilaku yang ada di masyarakat, serta untuk menyelesaikan sebuah konflik agar tercipta masyarakat yang harmonis. Menurut saya sih itu aja ya kak. Oke, terima kasih ya kak atas pendapatnya. Terima kasih. Ya.
membahas tentang tujuan hukum. Oke, segitu aja. Terima kasih. Segitu saja video pembelajaran dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, hey, hey.